Halo Kacruters, balik lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, ini dia. Mobil mungkin di showroom sudah nggak ada, karena sudah ada faceliftnya yang terbaru dan berganti nama jadi BRV N7X Edition. Kalau ini masih yang versi generasi kedua yang belum facelift. Ini BRV CVT. Jadi ini varian-varian medium ya, belum sensing dan masih tipe tengah lah, karena ada versi S-nya juga yang tipe paling standarnya atau paling bawahnya. Nah, mobil ini saya punya kesempatan untuk nge-review mobil ini. Jadi mobil ini dibekali dengan mesin 1500 cc DOHC dan panjang kalau disebutin. Dia memiliki tenaga 119,3 horsepower, atau kalau kita ganti ke PS-nya itu 121 PS dengan torsinya 1000 lagi dengan torsinya 145 Nm. Apa spesialnya mobil ini? Karena kebetulan ini jenisnya termasuknya jenis LSUV atau small SUV ya. Nah, ini mobil akan dijual. Teman-teman kalau berminat dengan mobil ini bisa didapatkan dengan mengeluarkan kocek 210-an. Masih bisa nego. Nanti kita sebutkan deskripsinya atau kelebihannya atau plus minusnya mobil ini, karena ini mobil sudah pemakaian tapi masih tangan pertama ya. Nah, untuk tampilan depan sama yang facelift itu bedanya cuma sedikit doang ya. Iya, sama yang N7X. Iya, sama yang N7X yang tipe E emang sama ya. Dalam yang banyak perubahan itu dia. Nah, untuk lampuannya dia sudah DRL, lampu sen masih halogen, terus di sini untuk lampuannya dia sudah LCD lagi. Untuk lampu utamanya dia sudah LED, terus juga ada DRL-nya. Untuk lampu sen-nya dia masih halogen. Untuk tampilannya ya keren lah ya. Menurut saya ini tampilan paling keren timbang kompetitornya dari segi fisik eksteriornya. Nah, udah untuk tampilan depan, kita ke sampingnya. Yang menarik ini dia sudah engine start stop atau walkway auto lock juga, sama seperti yang versi tertingginya yang Honda Sensingnya, yang udah ada sensing. Dia juga sudah bisa nyalain mobil dari luar. Teman-teman gampang nyalainnya, tinggal kalau belum terkunci, kunci dulu, terus tinggal tekan holdnya agak lama dikit. Kalau lampu sennya udah nyala, lepaskan, nanti dia akan menyala. Seperti inilah. berapa meter bro jaraknya? Bisa nyampe 100 meter loh. Saya pernah nyoba. Kebetulan punya Bro Imam ini sama mobilnya, tapi dia tipe tertinggi. Nah, kita masuk ke bagian sampingnya. Untuk ban, perbedaannya kalau sama yang sensing atau yang prestige, dia alloy tapi masih satu warna, warnanya silver. Kalau yang seri tertingginya dia sudah two tone color. Nah, untuk ringnya juga dia masih ring 16, sedangkan yang versi prestige-nya dia 17, ring 17. Sama ada over fendernya juga sama sewarna body, tapi ini bedanya ini Dove ya. Terus sampai ke samping ini dia juga sudah hitungannya udah smart entry, udah bisa walkway auto lock. Jadi teman-teman kalau misalkan keluar dari mobil, terus jangan panik, nggak dikunci juga nggak apa-apa, dia kunci sendiri. Sekeren itu ya mobil zaman sekarang. Kita ke bagian untuk bannya, untuk yang depan dia sudah cakram. Kalau yang belakangnya dia masih torsion beam. Tromol. Torsion beam kan? Iya, suspensinya torsion beam. Kalau yang depan ini apa dah pokoknya mah. Iya, McPherson Strut ya. Nah, untuk tampilan belakangnya ini bedanya sama yang WRV. Dia kalau lampunya nyala kalau malam, kalau BRV itu yang ke bawah ini lampunya. Kalau yang WRV dia cuma beda posisi aja, dia ke atas ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas.
Dia masih halogen semua ya untuk lampu mundur, dan spion tadi udah saya sebutin, di sininya juga sama, udah ada kamera mundur. Yang bedanya untuk generasi yang faceliftnya, kalau yang lama dia masih pakai silver untuk emblem BRV-nya. Kalau yang N7X dia sudah warna black piano, black chrome ya. Oh, black chrome. Nah, ini untuk bagasinya, jadi ya cukup lah untuk koper kecil atau koper sedang, dia bisa muat 2. Terus ininya juga materialnya lumayan kenceng, plastik. Terus di sini juga masih bisa di-adjust ini, bisa dikebawain, tapi karena ini ada barang jadi ditaruh di tingkat yang paling atas. Nah, menarik ini. Nah, kita lihat sisi interiornya. Nah, tadi saya kan sudah nyalain dari luar. Nah, teman-teman, ini cara ngidupin mesinnya. Kadang kalau misalkan kita langsung matiin tanpa nginjek rem, dia akan mati begitu saja. Tapi kalau teman-teman masih pengen menjaga mesinnya tetap nyala, tinggal pencet rem, tinggal tekan engine start stopnya. Tuh, dia akan langsung tetap masih menyala seperti semula. Nah, ini dia tampilan dashboardnya. Untuk dashboardnya sama aja ya, sama yang versi Prestige-nya, cuma bedanya kalau yang Prestige dia sudah ada balutan-balutan soft touch-nya. Kalau ini masih hard semua nih, masih hard semua. Nah, untuk kisi-kisi AC ada 4, kiri, tengah 2, dan kanan 1. Untuk pengaturan AC-nya juga sama seperti seri tertingginya, bentuknya sama, tidak ada perbedaan, cuma fasilitas tombol-tombolnya aja yang tidak selengkap edisi Prestige yang sensingnya. Kalau yang Prestige sensing dia sudah ada autonya. Kalau ini belum ada, modelnya ada vertical horizontal, cool neck juga bisa. Nah, ini dia. Ini pengaturannya juga masih pencetan semua. Nah, untuk MID-nya, untuk head unitnya, perkiraan dia sudah paling 67 ya, 6 inch. Nah, fasilitasnya ada apa aja? Ada radio tentunya, terus ada Bluetooth-nya juga koneksinya, terus ada Android Auto, Apple CarPlay. Untuk bagian bawahnya juga ada soketnya. Nah, teman-teman kalau misalkan jalanin Android Auto dan Apple CarPlay-nya, dia masih membutuhkan kabel. Jadi dikonekin via kabel USB ke HP Anda, dan nanti bisa aktif sendiri. Mirroring ya. Bisa ngatur dari sini ya. Bisa ya, peran Android. Nah, untuk transmisinya kebetulan ini yang Matic atau CVT. Sama modelnya begini, kayaknya hampir mirip ya. Kayak biar kalau nggak salah Brio juga hampir sama kayak gini. Sama dia. Untuk konsol tengahnya ya, sama mirip-mirip. Nah, terus untuk rem tangannya masih pakai tuas. Terus di sini juga ada head armrestnya. Terus di sini ada konsol boxnya, lumayan lah buat beberapa barang naruh di sini bisa. Kita ke sebelah kanan. Nah, untuk di bagian door trimnya dia sudah auto untuk bagian supir, untuk kacanya. Terus untuk yang lainnya, bagian belakang dan sebelah supir dia masih manual. Tapi manualnya gampang, tinggal tekan lama aja. Terus kalau mau naikin tekan lama, nurunin juga tekan lama. Dia sudah retract tapi belum auto ya. Nah, terus untuk pengaturan spionnya juga bisa diatur dari sini nih, ada left sama right-nya. Terus pindah ke bagian sini. Yang seperti saya omongin, dia sudah engine start stop. Terus di sini sudah ada vehicle stability control, udah ada HSA, udah ada untuk di pengeremannya, udah ada brake assist, ABS, EBD, brake assist dan lain sebagainya, udah komplit lah untuk mobil kelas medium ya. Medium maksudnya tipenya bukan seri tertinggi gitu. Nah, di sini untuk airbagnya, untuk fitur keamanan lainnya ada airbagnya ada 4, di depan 2, belakang 2. Nah, untuk joknya dia masih fabric tapi ciri khas Honda, fun to drive. Jadi enak banget emang kalau bawa Honda itu. Jadi mengemudinya enak, visibilitasnya menurut saya enak banget. Pilar ini juga nggak terlalu ganggu, pilar A-nya. Jadi enak visibilitasnya. Nah,
Untuk pengaturannya, untuk naik turunnya dia masih olahraga, terus untuk recliningnya juga masih olahraga, jadi tinggal bisa diatur aja. Nah, terus ini kan karena tipe SCVT, untuk pengaturan di setirnya dia cuma ada audio steering switch aja. Kalau yang di tipe tertingginya di sini biasanya ada di sini harusnya ada cruise control, lane keeping assist dan lain sebagainya yang berkait dengan Honda sensingnya, karena ini tipe medium jadi belum ada fasilitas tersebut. Nah, untuk kelampuannya belum ada auto, jadi dia masih harus menyesuaikan kita sendiri. Kalau misalkan gelap ya tinggal nyalain, tapi kalau yang sensing kan sudah otomatis. Untuk apa ini? Untuk wipernya juga sama, tidak ada autonya. Nah, untuk setirnya coba kita ya, ada sudah tilt steering sama teleskopik belum? Tilt steering udah jelas, belum teleskopik. Ya cukup lah ya, tapi karena Honda dari posisi duduknya jauh udah nyaman, jadi ini cukup menurut saya untuk tilt steering dan teleskopik. Karena ini mobil keluarga juga kategorinya, kita coba tes ke bagian atau row keduanya. Nah, untuk row keduanya masih nyaman ya, dia sudah bisa maju mundur, terus recliningnya juga bisa, isofix juga sudah ada. Ini juga untuk headrestnya ada 3. Terus di sini ada pengaturan AC-nya juga, dia ada 3 semburan ya, ada 3 untuk semburan AC-nya, kiri, tengah, dan kanan. Jadi tinggal bisa diatur ya ke ini, dia diarahkan kemana dan lain sebagainya. Untuk apa ini, plafon atau atapnya dia masih berwarna silver. Kalau yang terbaru kalau nggak salah warnanya sudah hitam ya, jadi udah lebih gelap, lebih sporty. Ini ada power outlet. Sudah, fasilitasnya itu aja. Terus di sini di pintunya juga ada untuk cup holder dan tempat penyimpanan minuman Anda. Terus kita ke bagian paling belakang ya, kita coba. Untuk bagian paling belakang gampang, tinggal udah lipatnya gampang banget ini. Kita masuk. Untuk bagian paling belakang, walaupun kaki agak naik ya, tapi ya cukup lah ya, karena dia masih ada untuk legroomnya. Untuk headroomnya juga masih cukup. Ini juga masih bisa untuk reclining. Ditambah lagi adanya headrest. Jadi untuk baris ketiga kategorinya masih nyaman. Kalau menurut saya pribadi yang tingginya 165. Jadi cukup lah ya. Mungkin kalau yang 180 di tengah aja. Ya, ada banyak penyimpanan, ada konsol box dan lain sebagainya. Nah, yang jelas teman-teman, kalau teman-teman berminat nanti hubungi aja, kontaknya tinggal dihubungi. Mau negosiasi juga bisa, ataupun mau proses kredit bisa juga. Tinggal hubungi aja. Itu aja review singkat dari Honda BR-V eCVT tahun 2022. Karena ini pemakaian, tentunya sudah untuk kilometernya dia terhitung standar pemakaian sih. Dia untuk kilometernya 54.000 kilometer. Oke, itu aja sobat Gearbox. Semoga Anda suka, dan yang berminat langsung hubungi aja. Bye bye.